bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari baru ini. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Burung pipit tidak menanam, bunga bakung tidak meminta. Rumput di ladang Tuhan dandani, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Yuk kita menyanyikan lagu bersama-sama. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Adik-adik di rumah juga kan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, adik-adik Philadelphia Sedikit, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Walaupun saat ini kita masih bertemu dalam ibadah secara online. Oh ya, adik-adik, saat ini kita memasuki bulan di akhir tahun 2020, yaitu bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember kita akan merasa senang ya, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Tapi di tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama dikarenakan kondisinya yang masih belum bisa untuk merayakan Natal bersama-sama.
Nah, tapi adik-adik kok boleh sedih ya, adik-adik harus tetap bersukacita. Walaupun kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja, tapi kita masih bisa merayakan Natal di rumah, yaitu bersama dengan keluarga tercinta. Ya, adik-adik sepanjang tahun 2020 ini, saya yakin adik-adik juga telah menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang telah Tuhan berikan pada adik-adik dalam keluarga adik-adik semuanya. Nah, sampai saat ini juga kalau kalian masih bisa merasakan makan yang enak, tidur yang nyenyak, bisa beraktivitas, dan maupun kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai, itu adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu berkat kesehatan. Sekarang ini kondisinya yang tidak baik, tetapi kita masih sehat, itu adalah merupakan suatu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, ini Bu Susi punya suatu gambar ya. Adik-adik bisa memperhatikan ini gambar apa. Nah, apa yang adik-adik lihat dari gambar tersebut? Ya, gambar tersebut adalah gambar sebuah pohon yang tumbuh dengan kuat, yang memiliki dahan yang lebat dan rindang, dan juga memiliki buahnya yang sangat lebat, yang kelihatannya sangat enak ya kalau dimakan. Nah, pohon ini adalah pohon yang baik adik-adik. Pohon yang baik adalah pohon yang tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan dahan yang rindang, tumbuh dengan buah-buah yang sangat banyak. Itu adalah merupakan pohon yang sangat baik. Nah, kalau kita melihat seperti itu, pasti kita akan senang ya. Kita bisa berteduh di sana, bisa menghirup udara yang segar, dan juga kita bisa menikmati buahnya. Kita bisa makan buahnya, kelihatannya sangat enak dan manis sekali. Nah, pohon ini sangat bermanfaat ya bagi semua orang yang melihatnya, atau apalagi mereka yang bisa merasakan buahnya atau yang bisa berteduh di bawahnya, itu sangat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya menerima berkat dari Tuhan saja, tetapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Apakah sudah menemukannya? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan memuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, adik-adik, di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 ini, Tuhan mengajarkan pada kita, kehidupan kita, supaya kita tidak hanya menerima berkat saja, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi yang dikatakan di ayat 9 dan 10 tadi, yaitu kita tidak boleh jemu-jemu untuk tetap berbuat baik, yaitu dengan cara berbuat baik kepada sesama kita atau kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, bagaimana cara kita berbuat baik adik-adik? Banyak sekali contohnya. Nah, misalnya kita bersikap taat. Sikap taat ini bisa kita lakukan, kita bisa taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan juga terlebih taat kepada Tuhan dengan cara ya kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa. Begitu juga untuk saat ini ya, kondisi saat ini kan tidak baik, sudah lama kita disuruh selalu memakai masker, cuci tangan, menjaga kesehatan, dan sampai saat ini juga masih tetap. Mungkin kadang kita merasa jenuh atau capek ya, waduh suruh pakai masker terus, kalau pakai masker terus. Nah, tapi adik-adik, selama itu masih disuruh dan untuk kebaikan kita harus tetap memakai masker ya. Kalau kita keluar rumah, dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan. Nah, itu juga berupa taat kepada peraturan. Bisa juga kita menjaga perkataan kita. Menjaga perkataan ini
ya kita harus menjauhkan dari kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Di sini apakah adik-adik suka ngomong kotor? Wah, saya yakin adik-adik tidak ada yang suka ngomong kotor ya. Pasti adik-adik perkataan adik-adik selalu baik. Nah, itulah contoh berbuat baik. Dan yang kita juga bisa berbagi. Berbagi di sini yaitu kita berbagi sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita. Berbagi itu tidak berupa uang saja. Kita bisa berbagi kalau kita memiliki makanan atau kue, kita bisa berbagi kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Atau kita kalau memiliki barang yang sudah tidak dipakai tapi masih bagus dan layak pakai, kita bisa kumpulkan, suatu saat nanti kita bisa berikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Contoh lagi supaya untuk kita berbuat baik yaitu dengan cara kita saling mendoakan. Berdoa itu sangat penting ya adik-adik. Ya, saat ini kita bisa berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk teman-teman kita. Mungkin ada teman yang sakit, bisa kita doakan. Atau kita berdoa untuk teman-teman sekolah minggu. Sudah lama kita tidak bertemu, kita bisa mendoakan. Kita juga bisa berdoa untuk bangsa negara Indonesia supaya bangsa kita ini cepat terbebas dari virus corona. Terutama juga berdoa untuk Kota Malang ini di mana kita bertempat tinggal. Kita juga bisa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama di mana kita beribadah, yaitu berdoa untuk gereja kita. Kita bisa berdoa untuk Bapak Gembala beserta keluarga, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, kita bisa mendoakan. Nah, itulah adik-adik contoh bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, yaitu dengan cara tadi berbuat baik. Dengan cara apa tadi? Bersikap taat, menjaga perkataan, bisa berbagi, dan juga saling mendoakan. Itu adalah salah satu contoh supaya hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, adik-adik, saya yakin adik-adik semuanya ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan kita pasti hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita supaya selalu hidup kita ini berguna dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memimpin kami. Terima kasih firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berbuat baik dan selalu menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.